Anin menggenggam bantal erat-erat. Matanya sembab, pipinya basah, dan tubuhnya gemetar dalam selimut tipis yang sudah kusut. Tangisnya sejak tadi malam belum juga reda. Sesekali dia memekik lirih seperti hendak membuang beban dari dalam dada. Tapi tak pernah berhasil. Yang tersisa hanya keheningan yang menyakitkan. Dia menoleh ke arah meja rias. Di sana, berdiri bingkai foto yang sangat ia jaga. Potret dirinya dan Anugrah, kakak tirinya, di hari ulang tahunnya yang ke-17. Anugrah memeluknya dari belakang, senyumnya lebar dan tulus. Dan Anin, yang kala itu memakai gaun kuning lembut, tersipu malu, pipinya merona. Tidak ada yang tahu, bahkan Anugrah sekalipun, betapa dalamnya perasaan Anin sejak hari itu. Mereka bukan saudara kandung. Anin adalah anak dari pernikahan kedua ayah Brahmana, sementara Anugrah adalah anak kandung dari pernikahan pertama. Saat Anin masuk ke rumah besar itu 4 tahun lalu, Anugrahlah yang pertama kali menyambut dengan tangan terbuka. Dia yang mengenalkan kamar barunya, mengajaknya keliling kebun, mengantar dan menjemput Anin dari sekolah. Perhatian itu, yang semula dirasanya sebagai kasih sayang kakak, perlahan berubah menjadi benih cinta yang menyesakan. Anin tumbuh menjadi gadis cantik yang pandai berdandan dan pintar bersikap. Di luar dia tampak seperti adik tiri yang penyayang. Tapi di dalam ada hasrat yang tumbuh dalam sunyi, mengendap dan membusuk. Dia mencintai kakaknya. Dan bukan cinta yang patut atau biasa. Cinta ini diam-diam mematikan akal sehatnya. Hari ini kabar pernikahan Anugrah menyebar seperti kabut pagi, dingin dan menyesakan. Rara, nama perempuan itu. Seorang wanita cantik, pekerja keras, dan anak guru SMP di kota seberang. Anugrah mengenalnya sejak kuliah. Mereka sering berbagi cerita, rencana, bahkan impian. Dan Anin hanya bisa menyimak dari balik pintu, menahan air mata yang menetes di balik senyumnya. Aku tak rela minum, gumam Anin lirih. Tubuhnya bangkit dari ranjang dengan langkah lunglai. Dia berjalan ke arah cermin, menatap wajahnya sendiri. Matanya merah dan penuh luka. Aku lebih cantik dari Rara, lebih tahu tentang Mas Anugrah. Aku adiknya, tapi aku bisa lebih dari itu. Dia menunduk, jemarinya mencengkeram ujung meja. Napasnya berat, dada naik turun. Rasa cinta berubah menjadi cemburu, dan cemburu telah berubah menjadi niat yang gelap. Aku gak akan biarkan dia merampas Mas Anugrah dariku, ucapnya. Suaranya pelan namun tegas dan dingin. Siang itu Anin duduk di meja makan bersama ibu tirinya, Bu Ratmi, wanita lembut dan sangat keibuan. Mereka makan berdua, sementara Anugrah masih di luar kota mengurus undangan pernikahan. "Kamu kok kelihatan pucat, Nduk?" tanya Bu Ratmi. Anin tersenyum kaku. "Kurang tidur, Bu." "Masih kepikiran soal pernikahan Mas Anugrah, ya?" Anin mendongak cepat. "Kok ibu bilang begitu?" "Ibu cuman ibu. Tahu kok, kamu dekat banget sama masmu. Tapi kamu harus ikhlas, ya. Mas Anugrah itu pantas bahagia." Anin menggigit bibir. Pantas bahagia, tapi dengan siapa? Dia mengangguk pelan, pura-pura menerima, padahal dalam hatinya, kata-kata ibunya bagai racun. Malam harinya, Anin duduk di taman belakang rumah. Hujan sudah reda. Ia menggenggam ponsel, membuka kontak seseorang. Reta LC Galaxy. Reta adalah teman lamanya. Seorang wanita yang pernah bekerja di tempat karaoke eksklusif dan kini jadi konsultan spiritual untuk banyak orang kaya yang menyembunyikan luka dan keserakahan. Anin mengetik pelan. "Red, kamu pernah bilang soal dukun itu yang bisa bikin perempuan saingan lenyap. Aku butuh alamatnya." Tak sampai 5 menit, balasan datang. Rumahnya di belakang pasar Jambu. Tanya saja Mak Darmi. Tapi hati-hati ya, Nin. Santet itu nggak main-main.
Anin menatap layar ponsel lama sekali. Lalu senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Aku nggak main-main juga, Red. Aku mencintai kakakku. Menjelang tengah malam, Anin menutup jendela kamarnya. Angin meniup gorden lembut, membawa aroma tanah dan bisikan tak kasat mata. Di meja kecilnya, foto Anugrah berdiri diam seperti tersenyum padanya. Anin menyentuh bingkai itu perlahan, bibirnya bergetar. Mas, kalau aku bukan adikmu, mungkinkah kita bisa bersama? Ia tak menunggu jawaban, tak butuh logika. Karena esok pagi, dia akan melangkah ke jalan yang tak bisa ia putar balik, mencari dukun santet demi cinta yang tak direstui semesta. Dan jika langit harus runtuh, biarlah itu terjadi di pelaminan orang lain. Karena bagi Anin, cinta tidak butuh restu, hanya butuh pengorbanan. Langit sore tampak suram. Awan-awan kelabu menggantung berat seperti menanti waktu untuk menumpahkan isi perutnya. Jalanan tanah merah di belakang pasar jambu basah oleh sisa hujan semalam. Bau lumpur bercampur aroma kemenyan samar-samar menyeruak dari balik rerimbunan pohon pisang dan semak liar. Di sanalah rumah itu berdiri. Sebuah gubuk reyot yang dari kejauhan tampak seperti tak berpenghuni, tapi memancarkan hawa aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Anin berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk dan penuh coretan hitam. Langkahnya ragu sejenak. Sepatu flats berwarna krem yang dikenakannya sudah kotor terkena tanah. Tapi dia tak peduli. Ia menatap pintu itu dalam diam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Lalu dengan tangan sedikit gemetar, ia mengetuk. Tok. 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 Tak ada jawaban. Hanya suara angin menyusup dari sela atap, menimbulkan bunyi siulan yang mengganggu. Baru saat ketukan keempat, terdengar suara dari dalam. Suara serak, parau, dan dingin seperti suara yang tak keluar dari tenggorokan manusia. Masuk. Anin mendorong pintu perlahan. Rasa takut sempat muncul, tapi hatinya jauh lebih dipenuhi oleh dendam dan rasa sakit. Kamar itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil di sudut ruangan. Asap kemenyan membumbung dari tempayan tanah liat. Di tengah ruangan, seorang perempuan tua duduk bersila. Rambutnya panjang dan acak-acakan, wajahnya penuh kerutan, dan matanya redup tapi tajam seperti pisau dapur yang sudah terlalu sering dipakai membunuh. "Mak Darmi?" tanya Anin pelan. Perempuan tua itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan lalu menyentuh sebuah kotak kecil yang ada di sampingnya. Suara kotak dibuka menggerus keheningan. Dari dalam Mak Darmi mengeluarkan benda aneh, sebuah boneka kecil, tak lebih dari ukuran telapak tangan, dengan rambut panjang kaku, mata melotot, dan taring menyeringai. Anin tertegun. Mulutnya sedikit terbuka. "Ini jenglot," kata Mak Darmi, suaranya pelan tapi menghantam dada. "Bukan sembarang jenglot. Ini dikawinkan dengan darah wanita muda perawan dan rambut janin. Penuh amarah, haus darah." Anin menelan ludah. "Apa dia? Bisa membunuh?" Mak Darmi tersenyum miring. Giginya kuning dan tak lengkap. "Bisa, tapi bukan dengan cara langsung. Dia akan masuk ke tubuh musuhmu, menyerangnya dari dalam. Perut, rahim, jantung, semua yang rapuh akan diacaknya seperti benang kusut. Tapi dia harus dikirim dengan cara yang benar." Mak Darmi meraih sejumput abu hitam dan meniupkannya ke jenglot. Udara seketika menjadi lebih berat. Anin merasa kepalanya berdenyut, seolah udara di sekeliling mereka dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang lapar dan buas. "Taruh ini," kata Mak Darmi sambil menyerahkan jenglot dalam kantong kain merah tua, di dalam bingkisan pakaian dalam seserahan pernikahan. Di sana dia akan menunggu malam pertama mereka. Anin menerima kantong itu dengan tangan hati-hati, seperti memegang api. Tapi di balik rasa ngeri itu,
Ada senyum kecil di bibirnya. Senyum yang menggambarkan kelegaan, harapan. "Dia akan mati?" bisik Anin. Mak Darmi mengangguk. Jika tidak malam pertama, maka malam berikutnya. Jika tidak dari tubuhnya, maka dari darahnya. Jenglot ini tak mengenal kasihan. Anin menunduk, menghela napas panjang. "Berapa bayarnya?" "Bayar nanti, setelah kabar kematiannya kau dengar. Tapi ingat, jika gagal, jenglot ini akan kembali pada pengirimnya." Anin menegang, tapi ia mengangguk cepat. Tak akan gagal. Kali ini dia harus mati. Sore itu Anin pulang dengan langkah ringan, meski hatinya gelisah. Ia menyembunyikan kantong kain merah itu di dalam tas make up. Sepanjang perjalanan ia membayangkan wajah Rara yang pucat. Tubuhnya terkulai di ranjang pengantin, darah mengalir deras, dan Mas Anugrah menangis dalam kehancuran. Ia tahu, itu kejam. Tapi hatinya sudah terlalu rusak untuk berpikir lurus. Baginya, ini bukan tentang membunuh. Ini tentang merebut kembali apa yang dia yakini sebagai miliknya. Di rumah, ibu tirinya sedang menyiapkan makanan, sementara ayah Brahmana duduk membaca koran. Anin langsung naik ke kamarnya. Ia mengunci pintu, lalu mengeluarkan kantong merah itu dan membukanya. Jenglot itu tampak lebih menyeramkan dalam cahaya lampu. Mata kecilnya seolah mengikuti gerak Anin. Anin menggigit bibir. Perlahan ia membuka lemari, mengambil satu set pakaian dalam berwarna putih mutiara yang akan dimasukkan ke dalam bingkisan seserahan. Ia menyelipkan jenglot itu di bagian dalam kap bra, lalu membungkusnya kembali dengan rapi. Ia menatap bingkisan itu lama, lalu tersenyum. 3 hari kemudian, keluarga Anugrah mempersiapkan seserahan pernikahan. Di ruang tamu, puluhan bingkisan ditata dengan cantik. Kue-kue tradisional, perlengkapan ibadah, alat mandi, perhiasan, dan tentu saja pakaian dalam. Anin ikut membantu menyusun. Tangannya bergerak lembut, tapi pikirannya dipenuhi bayangan malam pertama yang tak akan pernah terjadi. Ia memperhatikan bingkisan yang berisi pakaian dalam itu. Tak ada yang curiga. Semua tampak wajar. Normal. Saat semuanya selesai, Anin berdiri di sudut ruangan, melihat tumpukan seserahan dengan tatapan kosong. Di dadanya, jantung berdetak pelan tapi mantap, seperti lonceng kematian yang baru saja digantungkan. "Selamat jalan, Rara," bisik Anin dalam hati. "Selamat datang di pernikahan terakhirmu." Suasana rumah keluarga Brahmana dipenuhi wangi bunga melati dan harum kue-kue tradisional. Keluarga besar berkumpul, membicarakan persiapan akhir pernikahan Anugrah dan Rara. Meja ruang tamu penuh dengan tumpukan seserahan, dibungkus rapi dengan kertas emas mengilat, pita satin, dan keranjang rotan anyaman. Semuanya tampak begitu indah. Bentuk cinta dan kesungguhan seorang pria pada calon istrinya. Namun di antara tumpukan cinta itu, ada satu bingkisan yang menyimpan kutukan. Anin duduk di kamarnya, pintu terkunci rapat. Di depannya, bingkisan pakaian dalam terletak di atas meja kecil. Ia menatap kotak itu lama, sebelum akhirnya menarik napas dan mulai membukanya pelan-pelan. Jemarinya gemetar, bukan karena takut ketahuan, tapi karena gairah gelap yang menyeruak dari dalam hatinya. Ia tahu, inilah langkah terakhir yang akan menentukan akhir dari wanita itu. Rara. Ia mengangkat selembar celana dalam putih dari tumpukan rendah. Lembut, wangi, dan feminin. Anin mendekatkannya ke hidung, mencium aromanya sejenak, lalu tersenyum sinis. "Cantik ya, Ra. Tapi kamu gak akan pernah sempat memakainya." Dari balik lemari kecilnya, Anin mengeluarkan kantong kain merah yang ia bawa dari rumah Mak Darmi. Jenglot itu masih sama. Tubuh kaku seperti mumi, rambut panjang menjuntai,
dan mata kecil yang tampak seperti mengikuti siapapun yang memandanginya. Tapi kini, aura Jenglot itu terasa lebih hidup, lebih haus. Anin menyelipkan Jenglot itu ke dalam lapisan dalam pakaian dalam, melilitkannya dengan tisu beraroma mawar, lalu meletakkannya kembali ke dalam kotak. Ia menutup kotak itu perlahan, memastikan semuanya tampak tak tersentuh. "Selamat datang di pernikahanmu, Rara," gumamnya sambil tersenyum kecil. "Semoga kau tidak sempat malam pertama." 3 hari kemudian, langit cerah di hari pernikahan Anugrah dan Rara. Sejak pagi, rumah Anin dipenuhi suara riuh. Para tetangga datang membantu, sopir mobil pengiring sudah bersiap, dan seserahan sudah disusun rapi dalam baki-baki berhias janur kuning dan bunga-bunga. Anin mengenakan kebaya hijau pastel yang membuat kulitnya tampak bersinar. Rambutnya disanggul sederhana, namun wajahnya menunjukkan kesan tenang dan dingin. Rombongan keluarga laki-laki berangkat tepat pukul 9 pagi. Mobil pengiring berjalan perlahan, diiringi suara musik gamelan yang disetel dari speaker kecil. Di dalam mobil, Anin duduk di kursi belakang bersama ibu tirinya. Tapi pikirannya melayang jauh, menuju kotak seserahan yang kini sedang berada di bagasi mobil paling belakang. Di sanalah Jenglot itu tertidur, menanti waktu untuk terbangun. "Semoga cepat selesai," kata Bu Ratmi, menyeka peluh di pelipisnya. "Doakan ya, Nduk, semoga rumah tangga Masmu langgeng." Anin menoleh dan mengangguk, senyum kecil tersungging di bibirnya. "Iya, Bu. Semoga langgeng, sampai ajal menjemput." Tiba di rumah mempelai perempuan, suasana begitu meriah. Rumah keluarga Rara dipenuhi hiasan putih dan emas, dengan tirai-tirai menjuntai di setiap jendela. Meja makan panjang penuh hidangan, dari opor ayam sampai kue lapis legit. Para tamu datang silih berganti, membawa doa dan harapan. Rara tampil menawan dengan kebaya putih bersulam benang perak. Ia terlihat gugup tapi bahagia. Di sampingnya, Anugrah berdiri gagah, mengenakan beskap coklat keemasan. Sorot matanya hanya tertuju pada Rara, penuh kasih dan kesungguhan. Anin berdiri di sisi ruangan, memperhatikan dari jauh. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Wajahnya datar, seolah hari ini hanyalah rutinitas lain yang harus dilewati. Ijab kabul dimulai. Suara penghulu menggema tenang, mengalun bersama lantunan salawat dari pengeras suara. Anugrah mengucap dengan lantang dan mantap. Suara tepuk tangan pecah, tumpah dalam sorak-sorai dan kebahagiaan. Rara menunduk, tersenyum, matanya berkaca-kaca. Anin menatap mereka berdua. Ada sesuatu yang bergolak dalam dadanya, bukan cemburu seperti dulu. Ini lebih dingin, seperti kegelapan yang menanti hasil kerja dari tangan iblis. Ia melirik ke arah tempat seserahan ditaruh. Semua bingkisan diterima dan dipajang dengan rapi di ruang tamu keluarga Rara. Tak ada yang tahu isi dalam kotak kecil yang tampak paling biasa itu. Tidak ada yang curiga bahwa cinta bisa membunuh, bahkan dari kotak paling tak mencolok. Saat resepsi dimulai, suasana berubah menjadi pesta. Tamu semakin ramai, tenda penuh musik dan tawa. Para ibu-ibu saling berbincang tentang betapa cocoknya pasangan pengantin. Anak-anak berlarian memungut permen dari meja saweran. Sementara para pria sibuk dengan kopi dan rokok di sudut tenda. Anin tetap diam. Dia berjalan pelan ke belakang rumah, berdiri di dekat sumur tua, dan menatap langit yang mulai beranjak jingga. Di dalam benaknya, Jenglot itu mulai bergerak. Dia membayangkan bagaimana malam nanti Rara akan membuka bingkisan itu, mengenakan pakaian dalam cantik, lalu perlahan tubuhnya menolak. Perutnya sakit, darah mengalir, dan wajahnya pucat seperti kertas. Lalu Anugrah menangis, dan dunia runtuh. "Lusa, Mas akan kembali padaku," ucap Anin pelan.
Dia tidak lagi tahu bedanya cinta dan kehancuran. Yang ia tahu, selama Rara masih hidup, luka itu tak akan pernah sembuh. Malam pun tiba, tapi itu cerita bab lain. Di bab ini seserahan sudah terkirim, dan jenglot itu hanya tinggal menunggu saatnya bangkit. Lampu tenda masih bergelantungan, berkedip-kedip di antara tiang-tiang bambu, menyinari tanah yang mulai kotor oleh sisa makanan dan tapak kaki para tamu. Di tengah gelapnya malam desa, suasana di rumah keluarga Rara masih terasa hangat. Sebuah rumah yang baru saja menjadi saksi pesta pernikahan yang mewah dan penuh tawa. Orang-orang mulai pulang. Para ibu membawa pulang bungkus nasi, anak-anak kelelahan dan tertidur di pelukan orang tuanya, sementara musik dangdut yang sempat menggelegar kini hanya terdengar samar dari pengeras suara yang belum sempat dimatikan. Di halaman saweran masih berserakan, uang receh, koin logam, dan sisa kelopak bunga. Anugrah dan Rara duduk berdua di kamar pengantin, tampak lelah namun bahagia. Mereka telah melewati hari panjang. Ijab kabul, sungkem, makan bersama keluarga, lalu resepsi dengan segala keramaiannya. Kini, saat semua sudah mereda, hanya mereka berdua yang tersisa dalam ruang sunyi, penuh seserahan dan harapan. Kamar itu harum oleh wangi melati dan dupa lembut yang diletakkan oleh Ibu Rara sebagai simbol keberkahan. Di sudut ruangan tertata rapi berbagai seserahan dari keluarga Anugrah. Perlengkapan ibadah, set gamis, alat mandi, perhiasan, dan tentu saja kotak pakaian dalam yang begitu cantik dengan pita merah melingkar. Anugrah duduk di ranjang, menggandeng tangan Rara yang sejak tadi terlihat gugup. "Capek banget ya?" bisik Anugrah sambil tersenyum. Rara tersenyum kecil, menunduk. "Iya, tapi senang. Nggak nyangka kita akhirnya sampai juga di titik ini." Anugrah mengecup kening istrinya lembut. "Mulai sekarang, kamu nggak akan sendirian lagi." Mereka saling pandang. Hangat, pelan-pelan Anugrah mengajak Rara untuk berganti pakaian. Ia membuka salah satu kotak seserahan dan mengambil set pakaian dalam berwarna putih yang masih tertutup rapi. Rara mengambilnya dari tangan suaminya, lalu masuk ke kamar mandi. Sementara itu Anugrah duduk kembali di ranjang, menyisir rambut dengan jari-jarinya sendiri. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ada rasa gugup, seperti laki-laki yang akan menjalani malam penting dalam hidupnya. Tapi ia juga bersyukur. Setelah semua luka masa lalu, kini ia punya istri yang mencintainya, rumah tangga yang akan dimulai dengan niat baik. Beberapa menit kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Rara keluar dengan langkah pelan, wajahnya sedikit malu. Dia mengenakan jubah tipis berwarna gading, senyumnya mengembang, dan pipinya merona. Anugrah berdiri menghampirinya. Ia menyentuh pipi Rara dengan penuh sayang, lalu membimbing istrinya ke ranjang. Namun saat Rara mulai duduk, tiba-tiba tubuhnya tegang. Ia memegangi perut bagian bawahnya, wajahnya berubah pucat. "Ah!" Rara menjerit pelan. Anugrah panik. "Rara, kenapa?" Wajah Rara memucat drastis. Tangannya gemetar, dan dari antara paha yang tertutup jubah, darah mulai merembes mengalir perlahan menodai sprei putih yang bersih. "Aduh, sakit. Sakit sekali, Mas." Rara memeluk perutnya. Tubuhnya mulai berkeringat dingin dan suaranya melemah. Dalam hitungan detik, matanya membelalak, lalu tubuhnya ambruk ke pelukan Anugrah. Anugrah memekik. "Rara!" Ia mengguncang tubuh istrinya yang kini sudah tak sadarkan diri. Darah terus mengalir. Tangannya gemetar, ia menepuk-nepuk pipi Rara, berharap istrinya membuka mata. Tapi Rara hanya terdiam. Napasnya pendek, dadanya naik turun pelan. Anugrah segera mengambil ponsel. Dengan tangan gemetar, ia menelepon ambulans.
Ia berteriak keluar kamar memanggil keluarga Rara. Dalam kekacauan itu, tak ada yang menyadari satu hal. Di pojok ruangan, kotak seserahan terbuka sedikit. Dan di antara lipatan kain pakaian dalam, jenglot kecil itu sudah menghilang. Sementara suara tangis dan teriakan menggema di rumah pengantin baru, angin malam berhembus pelan membawa wangi darah. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat bahwa kutukan telah bekerja dengan tenang dan presisi. Ia tidak butuh pisau atau racun. Ia hanya butuh ruang dan waktu. Jenglot itu yang telah diselipkan oleh tangan saudara sendiri, kini mengembara dalam kegelapan, puas setelah memulai tugasnya. Anugrah tak pernah menyangka bahwa malam yang seharusnya sakral dan penuh cinta itu berubah menjadi malam penuh duka. Tangannya berlumur darah, matanya merah, penuh ketakutan. Rara, perempuan yang ia jaga selama bertahun-tahun, kini tergeletak tak berdaya, dibawa ke rumah sakit dalam sirine yang melengking panjang. Di dalam mobil ambulans, Anugrah terus memanggil nama istrinya. Tapi Rara tak pernah menjawab. Dan di rumah yang mulai sepi, satu seserahan tetap tertinggal. Sepi, tak tersentuh. Tapi bukan karena dilupakan, melainkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Sirin ambulans meraung sepanjang jalan desa, membelah malam yang semula tenang. Di dalamnya, Anugrah duduk dengan tubuh gemetar, memeluk erat tubuh istrinya yang terkulai lemas. Darah masih merembes dari balik jubah pengantin yang kini tak lagi putih. Tangan Rara sedingin es, wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. "Bertahan sayang, tolong bertahan," bisik Anugrah berulang-ulang, menahan air mata yang terus mengalir. Kepalanya penuh dengan kepanikan dan ketakutan yang menumpuk. Perasaan yang tidak pernah ia alami seumur hidup. Tadi sore, Rara tertawa. Tadi malam, dia tampak bahagia. Kini, dia terbaring di pangkuan, tak sadarkan diri, seolah nyawanya menguap bersama darah yang entah dari mana asalnya. Mobil ambulans berguncang-guncang melewati jalan berlubang. Seorang perawat pria yang ikut di dalamnya sibuk memeriksa tekanan darah dan denyut nadi. "Dia pendarahan hebat, harus segera masuk IGD," serunya kepada supir. Anugrah hanya bisa memandang. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Rara tidak sedang hamil, tidak jatuh, tidak cedera. Lalu dari mana semua ini bermula? Beberapa menit kemudian, ambulans berhenti di depan IGD rumah sakit daerah. Petugas segera mendorong ranjang masuk. Anugrah ikut berlari di samping hingga dibatasi oleh pintu kaca ruang tindakan. Ia berdiri di balik kaca melihat tubuh Rara dikerubungi oleh dokter dan perawat. Tabung oksigen dipasang, infus digantung, darah berceceran di lantai. Semua terjadi begitu cepat, terlalu cepat untuk bisa dicerna. Seorang dokter perempuan keluar dari ruangan sambil membuka masker. "Bapak Anugrah?" tanyanya. Anugrah mengangguk cepat. "Maaf, kondisi istri Bapak sangat kritis. Kami butuh transfusi segera. Boleh kami tahu golongan darah Bapak?" Dok, tapi saya nggak tahu dia. Kami akan periksa. Tolong Bapak bersiap untuk donor, ya. Kami sedang cari cadangan di bank darah, tapi waktu kita tidak banyak." Anugrah mengangguk, meski kakinya nyaris tak kuat berdiri. Dunia seolah bergoyang. Keringat dingin mengucur di pelipis. Ia menahan tangis. Tapi suara-suara alat medis dari balik kaca membuat segalanya semakin nyata. Ini bukan mimpi. Waktu terasa berjalan lambat di ruang tunggu rumah sakit. Anugrah duduk membungkuk, memegangi kepala dengan kedua tangan. Beberapa kerabat Rara mulai berdatangan. Ibu Rara menangis histeris, adiknya menangis terisak. Salah satu bibi Rara mencoba memeluk Anugrah. "Sabar ya nak, semua cobaan dari Allah. Rara itu anak baik." Anugrah hanya diam. Hatinya terlalu penuh untuk dijelaskan. Kepalanya terus memutar ulang kejadian malam itu.
Ia tidak bisa melupakan jeritan Rara, darah di kasur, tubuhnya yang dingin dalam pelukan. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima dengan logika sederhana. Ini kejanggalan. Sekitar 1 jam berlalu, dokter yang sama keluar dari ruang IGD. Wajahnya muram. Semua orang berdiri. Anugrah maju dengan langkah lunglai. "Bapak Anugrah," ucap sang dokter pelan, "kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi istri Bapak mengalami kehilangan darah dalam jumlah besar dan mendadak. Organ vitalnya tidak mampu bertahan. Kami mohon maaf." Detik itu suara di sekitar Anugrah seolah lenyap. Dunia runtuh dalam sunyi, matanya kosong, tubuhnya tak bergerak. "Rara," suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Dokter itu menunduk. "Beliau sudah meninggal, Pak." Tangis pecah. Ibu Rara jatuh pingsan, sementara yang lain menangis dan berteriak. Tapi Anugrah hanya berdiri, kaku, diam, seperti patung yang baru kehilangan jiwanya. Beberapa jam kemudian jenazah Rara dibawa ke ruang persemayaman rumah sakit. Tubuhnya dibungkus kain putih, wajahnya ditutupi. Anugrah diberi kesempatan terakhir untuk melihat. Dengan tangan gemetar, ia menarik kain penutup itu. Di sana, Rara terbaring tenang. Wajahnya pucat tapi damai. Tak ada bekas luka, tak ada tanda kekerasan. Hanya seorang wanita muda yang seperti tertidur terlalu dalam. Anugrah menyentuh pipinya, kemudian menggenggam tangan istrinya yang dingin. "Kita baru mulai, Ra," bisiknya. "Baru hari pertama." Air mata jatuh di pipi Rara, seolah dunia pun ikut menangis. Malam itu di kamar pengantin yang seharusnya menjadi ruang cinta pertama mereka, semua berubah menjadi ruang duka. Pihak keluarga mengemasi seserahan. Salah satu saudara Rara, seorang perempuan parubaya, membantu membersihkan kamar. Ketika ia membuka kotak pakaian dalam yang tampaknya belum disentuh, ia tertegun. Kotak itu kosong. Wajahnya mengerut bingung. "Loh, mana isinya?" Tapi karena semua orang sedang sibuk dengan urusan pemakaman, tak ada yang menggubris. Kotak itu hanya ditumpuk bersama bingkisan lainnya. Dan si pengirim seserahan, Anin, sedang duduk di rumah, menatap layar ponsel tanpa ekspresi. Belum ada kabar, tapi ia tahu. Ia bisa merasakannya dalam dadanya yang tenang. Jenglot itu telah bekerja, dan malam pertama telah menjadi malam terakhir. Sudah lebih dari 3 minggu sejak kematian Rara, namun bayang-bayang tragedi itu masih menggantung pekat di rumah keluarga Brahmana. Anugrah tak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. Pria yang biasa bangun pagi, merawat tanaman, dan bercanda ringan di meja makan, kini hanya berjalan lesu dari kamar ke teras, sesekali menatap langit tanpa makna. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan tatapannya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Tak jarang, ia duduk sendirian di ruang tamu dengan wajah tertunduk, menggenggam buku doa yang bahkan tak terbaca karena pikirannya selalu mengembara ke sosok Rara, istri yang bahkan tak sempat dipeluknya sepenuhnya. Ibu tirinya, Bu Ratmi, selalu mencoba menguatkannya. Dengan sabar, ia menyiapkan sarapan, menyapa dengan senyum, dan membujuknya agar tetap bekerja. Tapi Anugrah terlalu terpukul. Bahkan pekerjaan di kantor properti pun kini ditinggalkan. Ayahnya, Pak Brahmana, sempat mencoba bicara keras, memberi wejangan soal takdir dan keikhlasan, tapi tak banyak membantu. "Hidup ini tetap berjalan, Nak," ucap Pak Brahmana suatu malam. "Jangan sampai kau ikut mati hanya karena orang yang kau cintai telah lebih dulu pergi." Anugrah hanya diam. Hatinya masih tertinggal di malam itu, malam pertama yang berubah jadi malam terakhir. Sementara itu, di sudut rumah yang lain, Anin menyimpan rasa yang berbeda. Bagi Anin, hari-hari setelah kematian Rara adalah hari-hari penuh harapan baru.
Harapan yang sebelumnya mustahil, kini terasa lebih dekat. Ia tahu anugerah sedang rapuh. Ia tahu luka bisa menjadi jalan masuk. Anin mulai menunjukkan perhatian kecil. Ia menyiapkan teh hangat tiap sore. Ia belajar membuat masakan favorit Anugrah, sayur asem dengan ikan goreng sambal terasi. Ia dengan sengaja bangun pagi hanya untuk bisa menyapa Anugrah sebelum matahari naik tinggi. Semua itu dilakukan dengan kesabaran, dengan langkah perlahan, seperti membangun jembatan menuju hati yang retak. "Mas, makannya jangan lupa ya," ucap Anin suatu siang sambil meletakkan nampan di meja kamar Anugrah. Anugrah hanya mengangguk pelan, tak menjawab. Kalau ada yang pengen diceritain, Anin siap dengerin kok. Anugrah menoleh, menatap wajah Anin yang tersenyum lembut. "Makasih, Dik. Itu saja, tak lebih." Hari demi hari Anin mulai mencoba lebih jauh. Ia memilih baju-baju yang lebih terbuka saat berada di rumah. Tank top tipis, celana pendek, atau kadang daster tidur yang terlalu ringan untuk waktu siang. Ia berharap, di tengah luka batin Anugrah, ada naluri lelaki yang tetap hidup. Tapi tidak. Tatapan Anugrah tetap datar. Seolah Anin tak lebih dari benda mati di rumah itu. Kadang, Anin berdiri cukup dekat, menunduk agar belahan dadanya terlihat saat menyodorkan piring, atau sengaja menyentuh lengan Anugrah ketika hendak mengambil gelas. Tapi Anugrah tak pernah menanggapi, bahkan matanya tak pernah menyapu tubuh Anin. Dia terlalu suci untuk dicintai manusia biasa, gumam Anin di malam hari sambil menatap bayangannya di cermin. Tapi aku akan menunggunya retak. Pada suatu malam yang tenang, Anugrah duduk di teras. Angin membawa bau hujan dari arah sawah. Lampu rumah menyala redup. Anin keluar membawa 2 cangkir teh. Ia duduk di sebelahnya cukup dekat untuk membuat lengan mereka hampir bersentuhan. "Mas, Anin membuka suara pelan. "Masih belum bisa tidur?" Anugrah hanya menggeleng. Anin tahu Mas masih sedih. Tapi Mas nggak sendiri. Anugrah menoleh sedikit. Matanya masih berkabut. "Anin selalu ada buat Mas. Dari dulu, Anin selalu sayang sama Mas." Kalimat itu menggantung. Ada jeda. Sunyi. Anugrah mengerutkan dahi. "Sayang sebagai adik kan?" Anin menelan ludah. "Kalau bukan?" Anugrah menatapnya lekat. Lama. Lalu perlahan mengalihkan pandangan. "Anin," ucapnya datar, "kamu adik tiriku. Kita udah tinggal satu rumah dari kamu masih remaja. Mas selalu anggap kamu seperti adik kandung sendiri. Dan itu nggak akan berubah." Suara Anugrah terdengar tenang, tapi tegas. Seperti palu yang memukul paku terakhir di peti harapan. Anin memalingkan wajah, pura-pura tersenyum. Tapi dadanya panas. Hatinya mengencang. Ia menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca. "Maaf Mas," katanya akhirnya. "Anin cuma nggak mau Mas merasa sendiri." Anugrah mengangguk. "Aku tahu, dan aku berterima kasih." Lalu mereka kembali diam. Angin malam terus berembus, dingin, hening. Tapi di dalam hati Anin, ada bara kecil yang belum padam. Penolakan itu menyakitkan, tapi bukan akhir. Tidak bagi dia. Cinta yang menunggu terlalu lama tak akan menyerah hanya karena satu tembok. Ia akan mencari celah. Meski celah itu berbau darah. Waktu bergulir tanpa suara. Tanpa terasa sudah 1 tahun sejak Rara pergi untuk selamanya. Setahun penuh Anugrah hidup dalam bayang-bayang sunyi, memungut serpihan luka dari malam ke malam. Ia belajar menerima kehilangan, meski belum sepenuhnya mampu melupakan. Tapi setidaknya, kini ia sudah bisa tersenyum tipis saat melihat matahari pagi, atau mencium aroma kopi buatan ibunya di dapur. Anugrah mulai kembali bekerja, meski belum seaktif dulu. Ia juga lebih rajin ke masjid. Sejak tragedi itu, hatinya mencari pegangan. Maka ia pun menambatkan dirinya pada sajadah
dan lantunan ayat-ayat suci. Hanya dengan itu jiwanya merasa tenang. Suatu sore menjelang maghrib, ia pergi ke masjid besar di desanya, Masjid Al-Mujahidin. Hari itu ada pengajian untuk anak-anak TPQ, dan masjid terlihat lebih ramai dari biasanya. Anak-anak duduk rapi di syaf depan, melantunkan surah pendek dengan suara lirih. Di antara barisan itu, Anugrah melihat seseorang yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Seorang perempuan muda mengenakan gamis coklat susu dan jilbab panjang warna khaki. Wajahnya bersih, tenang, dan penuh wibawa. Matanya lembut tapi berani. Ia duduk di samping anak-anak, membimbing mereka membaca huruf demi huruf dengan sabar. Seketika dada Anugrah bergetar. Ada rasa yang sudah lama hilang. Kini muncul perlahan. Rasa kagum, rasa tertarik, dan entah kenapa hatinya merasa damai hanya dengan melihat perempuan itu dari kejauhan. Setelah maghrib, Anugrah memberanikan diri bertanya pada salah satu pengurus masjid. "Itu siapa, Pak? Yang tadi ngajarin anak-anak itu?" "Oh, itu Ustazah Humairah," jawab pria tua itu sambil tersenyum. "Anaknya Kiai Safar. Baru pulang dari pesantren di Jombang. Luar biasa anak itu. Lembut, cerdas, dan hafal Al-Quran." Nama itu langsung terpatri dalam benak Anugrah, Humairah. Sebuah nama yang sederhana tapi menyala seperti lampu kecil di tengah malam hidupnya yang kelam. Sejak hari itu, Anugrah jadi lebih rajin ke masjid. Ia tidak datang untuk cari pahala semata, tapi juga berharap bisa sekilas melihat Humairah, walau hanya 5 menit, walau dari kejauhan. Bukan seperti cinta membabi buta, tapi rasa yang tumbuh pelan-pelan, menyusup seperti angin sejuk. Beberapa bulan berlalu. Rasa itu tak hilang. Justru semakin dalam. Anugrah mulai mengenal Humairah lewat obrolan singkat sehabis sholat, atau saat dia membantu mengganti tabung air minum di serambi masjid. Humairah bersikap sopan dan menjaga batas. Ia tidak genit, tidak memberi isyarat, tapi justru karena itu, Anugrah semakin yakin. Ia bukan perempuan biasa. Dia wanita beriman, terjaga, dan hatinya seolah tertutup hanya untuk pria yang datang dengan niat baik. Dan itulah yang Anugrah lakukan. Suatu sore selepas asar, ia memberanikan diri mendatangi rumah Kiai Safar. Rumah kayu sederhana di pinggir pesantren kecil yang dikelola keluarga itu. Anugrah mengenakan baju koko putih dan sarung bersih. Ia membawa satu kotak kecil berisi buah tangan dan Al-Quran hadiah dari almarhumah ibunya. Kiai Safar menyambutnya dengan ramah. Pria sepuh dengan wajah teduh dan jenggot putih itu mempersilakan Anugrah duduk di serambi, ditemani secangkir teh hangat. "Ada perlu apa, Nak Anugrah?" tanya sang kiai dengan suara berat tapi lembut. Anugrah menarik napas dalam-dalam lalu menunduk hormat. "Saya datang dengan maksud baik, Yai," katanya. "Saya ingin meminang putri panjenengan, Ustazah Humairah." Sunyi sejenak. Kiai Safar memandangi wajah Anugrah tanpa berkata-kata. Sorot matanya dalam, seolah menimbang sesuatu yang tidak hanya lahiriah, tapi juga batin. "Sampeyan duda ya?" tanya Kiai akhirnya. Anugrah mengangguk pelan. "Iya, Yai. Istri saya wafat malam pertama kami, setahun yang lalu." Kiai Safar mengangguk kecil, tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu kisah tragis itu. Desa kecil selalu menyimpan berita dengan baik, bahkan yang tidak diminta. Humairah itu perempuan yang tidak banyak menuntut, tapi saya sebagai bapaknya punya tanggung jawab. Saya ingin tahu, apa niat sampeyan serius? Bukan karena kasihan, bukan juga karena hanya tertarik sesaat. Anugrah menatap mata Kiai Safar, "Mantap. Saya tidak sedang mencari pengganti. Saya mencari cahaya, dan di wajah putri panjenengan, saya melihat cahaya itu." Kiai Safar terdiam.
lalu tersenyum tipis. Saya akan bicara dengan Humaira dulu. Kalau dia setuju, insya Allah tidak ada halangan. Tapi kalau tidak, sampeyan harus bisa legowo. Insya Allah, Yai, jawab Anugrah mantap. Malam itu Anugrah pulang dengan dada yang penuh debar. Belum ada kepastian, tapi setidaknya ia sudah melangkah dengan benar, dengan niat yang lurus. Di rumah Anin memperhatikannya dari balik pintu kamar. Ia melihat senyum tipis yang belum pernah muncul di wajah Anugrah selama setahun terakhir. Senyum yang aneh, senyum yang bukan untuknya. Dan ketika ia mendengar dari tetangga bahwa Anugrah datang ke rumah Kiai Safar, darahnya seolah mendidih. Dia tahu Anugrah sedang jatuh cinta lagi. Tapi pada siapa? Pada seorang ustazah. Seorang perempuan suci yang datang dari pesantren. Seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang luka dan cinta yang Anin simpan selama ini. Anin mengepalkan tangan. Matanya merah. Tapi ia tetap diam. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Cinta tidak akan kalah begitu saja. Bahkan cahaya pun bisa padam. Jika malam datang membawa jenglot, kabar itu datang seperti kilat yang menyambar siang bolong. Tanpa angin, tanpa isyarat, tiba-tiba saja nama Humaira disebut-sebut oleh tetangga kanan kiri sebagai calon istri baru Anugrah. Anin mendengarnya dari Bu Marni, tetangga depan rumah, yang tak sengaja berbicara di teras bersama seorang ibu lain. Iya, Yai Safar katanya sudah setuju. Masya Allah, cocok betul mereka itu. Sama-sama halus, sama-sama beriman. Anin yang saat itu sedang menyiram bunga, langsung menjatuhkan gayung plastik dari tangannya. Air muncrat ke sandal, tapi tak ia pedulikan. Matanya menatap kosong ke depan, dadanya tiba-tiba sesak seperti dipukul palu godam. Humaira. Nama itu seperti racun yang mulai menggerogoti pikirannya. Ia tahu siapa ustazah muda itu. Ia tahu bagaimana perempuan itu mulai rutin datang ke masjid, mengajar anak-anak TPQ, dan menyihir semua orang dengan kelembutan dan suara lirihnya. Namun yang tidak bisa ia terima adalah kenyataan bahwa Anugrah, lelaki yang selama ini ia cintai dalam diam dan dalam gelap, ternyata bisa mencintai orang lain lagi. Setelah Rara, sekarang Humaira. Anin menangis di kamarnya malam itu. Tapi tangisnya bukan lagi seperti tahun lalu. Bukan tangisan seorang gadis lugu yang patah hati. Ini adalah tangis milik seorang wanita yang merasa dicampakkan oleh takdir, oleh cinta, oleh hidup. Di balik tirai kamar, ia mengintip Anugrah yang duduk di ruang tengah, berbicara pelan dengan ibu mereka. Senyum itu kembali muncul di wajah kakaknya. Senyum yang dulu pernah ia lihat sebelum hari pernikahan Anugrah dengan Rara. Senyum yang tidak pernah muncul untuk dirinya. Hati Anin semakin koyak. Dan malam itu ia mengambil keputusan. Esok harinya, Anin memasak seperti biasa. Ia membuat sayur bening dan tempe goreng, makanan kesukaan Anugrah. Saat sore menjelang, ia mengetuk pintu kamar kakaknya, membawa nampan berisi makan malam. Anugrah membuka pintu. Wajahnya sedikit terkejut, tapi ia tetap tersenyum. "Wah, kamu masak? Terima kasih ya." "Mau ngobrol sebentar, Mas?" tanya Anin pelan. Anugrah mempersilakan masuk. Mereka duduk di sisi tempat tidur, tak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat suasana jadi janggal. Anin memandangi kakaknya dengan mata yang dalam. "Mas..." "Ya?" Anin menggigit bibirnya. Jantungnya berdetak keras. "Kalau Mas menikah lagi, nanti Anin masih boleh tinggal di sini, kan?" Anugrah tersenyum lembut. "Tentu saja, kamu tetap adikku. Rumah ini juga rumahmu." Itulah kalimat yang menusuk. "Kamu tetap adikku." Anin menatapnya lama. Matanya mulai berkaca-kaca. "Mas," ia berbisik. "Anin nggak pernah anggap Mas itu sekadar kakak."
Anugrah terdiam, dahinya berkerut. Anin, sayang sama Mas dari dulu. Bukan kayak adik ke kakak, tapi sebagai wanita. Sebagai seseorang yang ingin hidup sama Mas, bukan cuma numpang tinggal. Wajah Anugrah perlahan berubah, seolah kata-kata itu membekukan ruang. Anin, jangan ngomong begitu. Kenapa? Suara Anin mulai bergetar. Mas tahu kan? Mas pasti tahu. Tapi Mas selalu pura-pura nggak lihat. Anugrah berdiri menjauh. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan ketegangan yang tiba-tiba membakar dadanya. Kita ini keluarga, Anin. Walaupun bukan saudara, kita dibesarkan bersama. Kamu adikku. Anin berdiri juga, air mata jatuh satu persatu. Lalu Humaira, dia bukan keluarga, makanya Mas bisa suka. Kenapa bukan aku? Karena kamu bukan jalanku. Kalimat itu hening, tapi tajam dan menyakitkan. Anin berdiri kaku. Air mata mengalir, tapi bukan dari kelembutan. Ada bara yang menyala di matanya. Luka kedua ini tak seperti yang pertama. Ini lebih dalam, lebih gelap. Ia meninggalkan kamar itu tanpa sepatah kata lagi. 3 hari setelah itu, Anin kembali mengunjungi rumah Reyot di ujung hutan kecil, tempat tinggal seorang dukun wanita bernama Nyai Kemang. Pernah ia datang ke sana setahun lalu, membawa dendam dan rasa iri. Kini ia datang lagi, membawa luka dan amarah. Nyai Kemang membuka pintu tanpa ekspresi. Rambutnya panjang, wajahnya keriput, dan suara anginnya selalu terdengar menggigit. Kamu datang lagi? Tanya Nyai. Suaranya seperti kertas yang disobek. Anin mengangguk, lalu berlutut di depan wanita itu. Aku minta jenglot lagi. Kau sudah puas dengan yang dulu? Anin menggertakkan giginya. Dulu aku kirim untuk Rara, dan berhasil. Sekarang aku ingin kirim satu lagi, untuk wanita yang hendak menggantikan tempatku di hati kakakku. Nyai Kemang tertawa kecil. Jenglot tidak seperti lilin, tak bisa dipakai sembarangan. Tapi kamu sudah pernah berhasil. Itu artinya, kamu sudah dianggap. Beri aku satu lagi, desak Anin. Aku tak peduli harus bayar berapa. Aku hanya ingin Humaira hilang dari hidup kakakku. Nyai Kemang melangkah pelan ke dalam rumahnya, lalu kembali dengan sebuah kotak kecil berbungkus kain hitam. Ia meletakkannya di hadapan Anin. Yang ini diam lebih kuat, tapi juga lebih lapar. Ia tidak akan membunuh langsung, tapi akan menyiksa, sampai jiwa targetnya menyerah. Anin menyentuh kotak itu. Tangan dan hatinya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena gairah gelap yang menyelimuti pikirannya kini tak bisa lagi ditahan. Aku akan letakkan di seserahan, seperti dulu. Nyai Kemang mengangguk. Tapi ingat, semakin sering kau panggil kegelapan, semakin dalam ia menggigit jiwamu. Anin tersenyum pahit. Aku sudah rusak sejak lama. Dan malam itu, Anin kembali ke rumah dengan mata yang kosong, tapi hatinya penuh. Jika cinta tak bisa dimiliki, maka tak akan ada yang boleh memilikinya. Hari itu langit tampak cerah. Awan menggantung ringan seperti kapas yang enggan jatuh. Di halaman rumah keluarga Brahmana, aktivitas berlangsung sejak pagi. Beberapa laki-laki sedang menaikkan bingkisan seserahan ke dalam mobil bak terbuka. Ada kotak berisi perlengkapan ibadah, perhiasan, baju-baju pengantin, kosmetik, dan tentu saja pakaian dalam wanita yang telah dibungkus rapi. Anin mengawasi dari jauh. Wajahnya tenang, bahkan tampak sedikit lega. Di dalam salah satu kotak pakaian dalam, telah ia selipkan sebuah benda kecil berbungkus kain kafan mini, jenglot kedua. Tak ada yang menyadari. Semuanya tampak normal. Ikut induk, tanya Pak Brahmana sambil memasang sarung. Anin menggeleng, menunduk sopan. Biar Anin di rumah, Pak.
Nanti kalau ramai malah bingung sendiri. Bu Ratmi menyentuh bahunya lembut. Nggak apa-apa, istirahat aja ya. Doain yang baik-baik untuk Mas Anugrah. Anin tersenyum. Tapi dalam hatinya, doanya bukan untuk kebaikan, melainkan untuk kejatuhan wanita yang dianggapnya pencuri cinta itu. Rombongan keluarga Brahmana berangkat menuju kediaman Kiai Safar, membawa niat baik, seserahan lengkap, dan rencana ijab kabul yang akan dilangsungkan esok paginya. Rumah Kiai Safar berada di belakang kompleks pesantren kecil. Meskipun bukan rumah mewah, tempat itu selalu terasa teduh, seperti dibungkus doa para santri. Anugrah tampak tenang. Wajahnya tidak secerah dulu saat hendak menikahi Rara, tapi ada kesan damai yang memancar dari matanya. Humaira, dengan segala kelembutannya, telah menyembuhkan luka yang tak bisa disembuhkan waktu. Sesampainya di halaman rumah Kiai Safar, rombongan disambut hangat. Para santri muda membantu menurunkan seserahan, satu persatu dibawa menuju pendapa. Namun saat itu sesuatu terjadi. Kiai Safar berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegap meski usia tak lagi muda. Matanya yang jernih menatap satu persatu bingkisan yang dibawa masuk ke rumahnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Pandangannya mengunci pada satu kotak berukuran sedang, dibungkus kain emas muda. Kotak itu tampak biasa saja, tapi dari tubuh Kiai, keringat mulai merembes meski udara sore tak terlalu panas. Suasana terasa aneh, seperti ada hawa ganjil yang menyelinap diam-diam. Kiai Safar menahan napas, lalu memanggil salah satu santrinya, Salim, dengan gerakan halus. Yang kotak itu, ucapnya pelan. Jangan dibawa ke dalam rumah. Salim yang paham isyarat gurunya, langsung mengangguk. Bawa ke langgar kecil, bersihkan. Jangan dibuka sampai saya datang. Kotak itu pun dipisahkan. Dibawa secara diam-diam oleh dua santri ke bangunan kecil di pojok pesantren, tempat biasanya mereka membersihkan kitab kuno atau benda pusaka yang disumbangkan oleh masyarakat. Anugrah tidak menyadari hal itu. Ia sedang duduk di ruang tamu, berbincang dengan Humaira dan ibu mertuanya. Sementara itu, Bu Ratmi dan Pak Brahmana asyik berbincang dengan istri Kiai di dapur. Namun di luar, Kiai Safar berdiri sendiri, wajahnya masih serius. Ia berbisik dalam hati, membaca beberapa doa pelindung. Dari kotak tadi, dia merasakan hawa tajam. Ada sesuatu, benda tak suci yang diselipkan di sana. Kiai bukan orang yang cepat menuduh, tapi dia tahu, dalam dunia nyata bukan hanya doa yang hidup. Hasad, dengki, dan santet juga berjalan dengan kaki-kaki manusia. Di langgar kecil, Salim dan dua santri lain duduk mengelilingi kotak yang telah mereka letakkan di atas kain putih. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi berat. Salah satu santri mengusap tengkuknya, merasakan dingin yang ganjil menjalar. Assalamualaikum warahmatullahi, ucap Salim sambil mulai membuka kotak itu dengan hati-hati. Begitu kain dibuka, aroma anyir menyengat. Di antara tumpukan pakaian dalam, mereka menemukan satu bungkusan kain putih kecil, diikat dengan benang hitam 7 lilitan. Salim memicingkan mata. Ia tahu benda itu. Jenglot, gumamnya lirih. Para santri saling pandang, lalu bergegas memanggil Kiai Safar. Tak lama, sang Kiai tiba. Ia memeriksa bungkusan itu dengan sorot mata dalam. Wajahnya tetap tenang, meski keningnya berkerut. Benda ini dikirim dengan niat buruk, katanya datar. Ini bukan kesalahan pengantar, tapi pengirimnya. Dan kita tak akan membiarkannya masuk ke rumah kita. Salim mengangguk. Apa yang harus kita lakukan, Yai? Mandikan, bakar kemenyan, bacakan ayat pelindung. Setelah itu, kembalikan ke asalnya. Salim tak bertanya lebih jauh. Ia tahu, jika Kiai berkata begitu,
Berarti benda ini bukan milik mereka, dan ia tak pantas berada di sini. Malam itu, acara kecil menyambut keluarga laki-laki tetap berlangsung. Tapi satu bingkisan hilang dari meja. Tak ada yang menyadari, bahkan Anugrah, karena memang tak ada yang menyangka bahwa ada yang tak suci dalam pernikahan suci itu. Di rumah Anin menunggu. Ia duduk di kamarnya, jantung berdebar. Seharusnya malam ini, Humaira sudah mulai merasakan reaksi dari jenglot itu. Perutnya harusnya mulai sakit, kepalanya berat, wajahnya pucat, tanda-tanda awal sebelum bencana terjadi. Tapi panen, tak ada kabar buruk. Tidak seperti waktu Rara dulu. Malam ini justru sepi, terlalu sepi. Anin menatap ponselnya berkali-kali. Tak ada pesan, tak ada telepon, tak ada kabar kematian. Dan untuk pertama kalinya, Anin merasa cemas. Kenapa belum ada tanda-tanda? Bisiknya sendiri. Di langgar kecil pesantren, jenglot itu telah dibungkus kembali dan diletakkan dalam kotak kayu bertuliskan huruf Arab. Sebuah tulisan doa dililitkan dengan tali kuning, mengunci kekuatan gelapnya. Esok hari benda itu akan dikembalikan. Bukan pada orang yang membawa api, tapi pada yang mengirim. Malam telah turun perlahan di desa kecil itu. Langit gelap tak bertabur bintang, tapi hawa sejuk mengalir di antara dinding-dinding kayu rumah Kiai Safar. Di salah satu kamar, dua insan yang baru saja disatukan dalam ikatan suci tengah duduk berdampingan. Wajah mereka lembut diterangi cahaya lampu minyak, menambah suasana syahdu dalam malam yang tak biasa. Humaira, dengan suara pelan dan teduh, menatap Anugrah yang kini telah sah menjadi suaminya. "Mas," ucapnya, "malam ini mari kita awali dengan doa dan sunnah Rasulullah. Aku ingin rumah tangga ini tumbuh dari cahaya, bukan sekadar gairah." Anugrah mengangguk, matanya menyimpan ketulusan. "Insya Allah, aku juga ingin hubungan ini mendapat ridhonya." Mereka pun berwudu bersama, kemudian menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebagai pengantar malam pertama mereka. Seusai sholat, Humaira melantunkan doa, suaranya lirih namun penuh harap. Anugrah mengikuti, menggenggam tangan istrinya dengan hati yang tenang. Tak ada kegugupan, tak ada ketakutan. Yang ada hanya kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu dalam keheningan yang khusyuk, mereka menyatu. Tak ada jeritan, tak ada darah, tak ada kutukan. Yang hadir hanya cinta yang lembut dan sakral. Malam itu, Anugrah merasa seperti lahir kembali. Namun di tempat lain, seseorang justru sedang menuju ajalnya. Di rumah keluarga Brahmana, Anin duduk sendiri di kamar. Lampu redup menggantung di atas kepalanya. Ponsel di tangan terus dia cek berkali-kali, berharap ada kabar buruk dari pesantren atau dari keluarga Safar. Tapi nihil. Tak ada suara, tak ada pesan. Semuanya berjalan seperti tak terjadi apa-apa. Ia menggigit kuku, pikirannya mulai kalut. Ini tidak seperti rencananya. Dulu Rara langsung jatuh pada malam pertama. Tapi sekarang, Humaira, ustazah itu, belum menunjukkan tanda-tanda apapun. "Kenapa?" bisiknya sendiri. Apa mereka belum menyatu? Atau apa kekuatan jenglotnya berkurang? Saat itulah perutnya terasa seperti ditusuk dari dalam. Seketika ia meringis, tubuhnya membungkuk kesakitan. Rasa panas merambat cepat dari ulu hati hingga ke pinggang. Anin memegang perutnya erat, napasnya mulai tersengal. "Ah!" jeritnya tertahan. Ia jatuh ke lantai, tubuh menggigil. Dari antara kakinya, terasa ada sesuatu yang mengalir, hangat dan lengket. Ia menurunkan pandangan dan mendapati darah mulai merembes membasahi daster yang dikenakannya. Tidak mungkin, gumamnya panik. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Ia merangkak menuju pintu kamar, berteriak memanggil ibu tirinya. "Bu, tolong, tolong."
Bu Ratmi yang tengah mencuci piring di dapur segera berlari ke arah suara anak tirinya. Ia kaget bukan main ketika melihat Anin menggeliat di lantai. Tubuhnya sudah dipenuhi bercak darah. Ya Allah, Anin. Pak Brahmana menyusul tak lama kemudian. Tanpa pikir panjang, mereka membawa Anin ke rumah sakit terdekat. Dalam mobil, Anin terus menggenggam perutnya. Air matanya bercucuran, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena takut. Ini seharusnya bukan aku, bisiknya lirih. Di rumah sakit, suasana berubah mencekam. Dokter dan perawat berlarian. Anin langsung dimasukkan ke ruang tindakan. Namun pendarahannya terlalu parah. Tak ditemukan penyebab medis yang jelas. Tak ada luka, tak ada riwayat penyakit. Tapi darah terus keluar, mengalir seolah ada sesuatu yang ditarik dari dalam tubuhnya. Ini seperti ada benda asing yang tak kasat mata, bisik seorang perawat pada dokter jaga. Sementara itu di langgar kecil pesantren, Salim dan 2 santri lain telah menyelesaikan ritual pembersihan terakhir pada jenglot. Benda mungil berwajah menyeramkan itu kini terbungkus kain putih bersih, diletakkan di dalam kotak kayu kecil. Doa-doa telah dibacakan. Ayat-ayat pelindung mengelilinginya. Kini, benda itu siap dikembalikan. Bukan secara harfiah, tapi secara gaib. Yang mengirim, kini menanggung sendiri, ucap Kiai Safar singkat saat menutup doa terakhir. Pukul 2 dini hari, di ruang IGD rumah sakit, Anin mengembuskan napas terakhir. Ia tak sadarkan diri saat perutnya berhenti berdenyut. Matanya membelalak, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tak ada kata terakhir. Hanya tubuh dingin dan wajah pucat, dibingkai oleh sisa darah yang mengering. Berita itu menghantam keluarga Brahmana seperti petir di siang bolong. Anugrah mendapat kabar pagi harinya, ketika ia baru saja menunaikan sholat subuh bersama Humaira. Apa? Ucapnya terperangah. Anin meninggal? Ia duduk lemas, tak percaya. Humaira menggenggam tangannya pelan, mencoba menenangkan. Namun dalam hatinya, Anugrah mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Kenapa selalu begini? Kenapa selalu ada kematian setelah hari bahagianya? Namun berbeda dengan dulu, kali ini tak ada kematian istri. Tak ada darah dari tubuh Humaira. Justru sebaliknya, istrinya sehat, utuh, dan tersenyum lembut di sisinya. Anugrah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Kiai Safar, yang berdiri di teras langgar sambil memandang ke arah timur, hanya mengangguk pelan. Yang datang dengan niat buruk, pasti akan dipulangkan. Anin dikuburkan sore itu. Tak banyak pelayat, hanya keluarga dan beberapa tetangga. Tak ada penyebab medis yang bisa dipastikan. Dokter menyebutnya pendarahan hebat yang tiba-tiba, tanpa alasan biologis. Tapi mereka yang paham hal-hal gaib tahu, Anin telah menanam duri dalam seserahan suci, dan duri itu kini tumbuh di dalam tubuhnya sendiri. Di atas makam yang baru ditutup, Bu Ratmi menangis dalam diam. Pak Brahmana hanya menunduk, menahan guncangan batin. Sementara Anugrah berdiri agak jauh, menggenggam tangan Humaira erat. Aku pernah menyakitinya dengan ketidaktahuanku, bisik Anugrah. Humaira menjawab pelan, tapi kamu tak pernah berniat jahat padanya, dan Tuhan tahu hati seseorang. Angin sore meniupkan debu halus ke udara. Burung-burung kembali ke sarang, seolah menyambut penutupan sebuah babak kelam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anugrah tidur nyenyak, tanpa mimpi buruk, tanpa beban. Karena apa yang selama ini mengintai dari balik seserahan, akhirnya telah memilih korban terakhirnya. Beberapa bulan setelah kepergian Anin, kehidupan Anugrah dan Humaira berjalan damai. Mereka tinggal sederhana di rumah kayu dekat pesantren, mengabdikan waktu untuk mengajar, membantu warga, dan membesarkan anak-anak TPQ.
Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Namun sesekali, saat malam turun begitu hening, Anugrah masih mengingat sosok adik tirinya, Anin, gadis yang pernah tumbuh bersamanya, gadis yang mencintai dengan cara yang salah. Ia tak pernah membenci Anin, hanya menyayangkan arah yang ia pilih. Tapi hidup memang tak bisa dipaksa berjalan dengan hasrat pribadi, apalagi jika mencelakai orang lain. Di pesantren, jenglot itu kini disimpan dalam kotak kayu yang tak pernah dibuka, dijadikan pengingat bahwa kejahatan sekecil apapun akan kembali pada pelakunya. Dan bagi Anugrah, rumah tangganya bersama Humaira bukan hanya pelarian dari masa lalu, tapi lembaran baru yang dibangun di atas pondasi iman, doa, dan kejujuran. Cinta yang suci tak akan tumbuh dari kebencian dan tak akan tumbang oleh santet. Malam demi malam, mereka terus menghidupkan rumah itu dengan zikir dan kasih sayang. Tak lagi ada seserahan yang disusupi dendam. Tak lagi ada cinta yang tersembunyi dalam kegelapan. Hanya ada kedamaian yang tumbuh setelah badai berakhir. Tamat. Cinta yang tidak dijaga dengan akal dan iman bisa berubah menjadi obsesi yang menghancurkan. Anin mencintai kakaknya secara keliru, dan demi cintanya, ia menempuh jalan gelap, mengirim santet dan menyebar kematian. Namun setiap niat buruk pasti kembali pada pelakunya. Apa yang ia tanam, itulah yang ia tuai. Sementara itu Anugrah dan Humaira menunjukkan bahwa cinta yang dibangun dengan ketulusan, doa dan restu Tuhan akan selalu selamat, meski diganggu kekuatan jahat. Kisah ini mengajarkan bahwa jalan gelap takkan pernah membawa kebahagiaan, dan cinta sejati hanya tumbuh dari hati yang bersih.